Sebagian dari kita mungkin pernah bertanya-tanya, bagaimana ya kehidupan di bumi ini puluhan ribu hingga jutaan tahun yang lalu? Apakah sudah ada makhluk hidup di sini? Jika ada, apakah bentuknya sama dengan hewan-hewan yang sekarang masih ada? Kalau manusia, apakah sama dengan kita? Sejak kapan mereka ada? Dan sebagainya. Satu hal yang pasti, ilmuwan yang mengakui teori evolusi mempercayai bahwa terdapat manusia purba yang menjadi nenek moyang umat manusia. Hal ini mengacu pada fosil tulang belulang yang telah ditemukan, yang menunjukkan bahwa bentuk tubuh mereka menyerupai manusia, namun bungkuk. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana mereka bisa muncul di bumi? Sebaran manusia purba tahun 60.000 hingga 50.000 sebelum Masehi diketahui bahwa manusia purba melakukan pergerakan dari Afrika Tengah ke Afrika Selatan. Sebelum akhirnya di tahun 50.000 hingga 45.000 sebelum Masehi mulai menyebar luas lagi ke Arab, India dan Indonesia. Dari sini mereka lalu mencapai Australia, Jepang, Cina, Alaska hingga Amerika Utara. Zaman es yang terjadi sekitar tahun 45.000 hingga 40.000 sebelum Masehi sedikit membuat penyebaran manusia-manusia ini tersendat. Saat itu penyebaran hanya terjadi di kawasan Jazirah Arab. Baru di tahun 40.000 hingga 35.000 sebelum Masehi pergerakan kembali terjadi. Kala itu tujuannya adalah Iran, Afghanistan, dan Pakistan. Sebelum akhirnya menuju pegunungan Himalaya dan sampai ke Myanmar. Dari Himalaya pula, yakni sekitar tahun 35.000 hingga 30.000 sebelum Masehi, manusia purba menyebar ke Kazakhstan dan Mongolia. Dari Kazakhstan, manusia yang disebut Kaukasoid ini lantas bergerak ke Eropa dan semenanjung Portugal, diikuti oleh pergerakan kembali dari Afrika Tengah ke Afrika Selatan di tahun 25.000 hingga 20.000 semi Masehi. Tahun 20.000 hingga 10.000 sebelum Masehi, manusia zaman baheula ini telah menduduki seluruh benua Afrika kecuali wilayah utara dan barat Gurun Sahara. Sementara itu, yang berasal dari Asia Tengah bergerak ke Alaska. Tahun 10.000 sebelum Masehi, persebaran ke berbagai wilayah kembali terjadi. Mereka yang berada di Alaska berpindah ke Amerika dan dipercaya sebagai nenek moyang suku Maya Tengah dan Selatan. Mereka yang berasal dari Arab mencapai Afrika Utara dan Mediterania yang dipercaya sebagai asal bangsa Yunani kuno. Mereka yang ada di Eropa Timur juga menyebar pergi ke Kaspia. Sementara itu, yang berada di Himalaya pergi ke Cina, Rusia, Skandinavia. Mereka yang berada di Vietnam juga bergerak ke Cina Timur dan yang berasal dari Thailand menyebar ke Indonesia dan Pasifik. Manusia purba yang menyebar ke penjuru dunia rupanya memiliki bentuk yang berbeda sehingga ilmuwan mengklasifikasi mereka. Di Afrika, manusia purba terdiri dari beberapa jenis manusia purba di Indonesia. Di Indonesia sendiri terdapat beberapa manusia purba yang pernah ditemukan, di antaranya sebagai berikut. Homo neanderthalensis ditemukan oleh Rudolf Virchow di lembah Neander, Dusseldorf, Jerman Barat pada tahun 1856. Sementara itu, Paranthropus robustus dan Homo cro-magnon ditemukan di Goa Spy, di Belgia dan di Prancis. Ciri-cirinya antara lain bentuk badan pendek, tulang pahanya melengkung ke muka seperti terdapat pada kerak. Tengkoraknya besar dan berat karena panjangnya dan rendahnya tulang dahi. Tampaknya sangat primitif. Air mukanya panjang, hidungnya penyet dan sangat lebar. Tangannya relatif pendek dan sangat kuat. Meganthropus paleojavanicus. Manusia purba ini ditemukan di Sangiran, Lembah Sungai, Bengawan Solo pada tahun 1941. Jenis manusia ini diperkirakan hidup sekitar 1 hingga 2 juta tahun yang lalu. Fosil dari manusia Meganthropus ini adalah manusia yang memiliki tubuh tinggi yang ditemukan oleh arkeolog asal Belanda, Van Koningswald. Ciri-ciri dari manusia purba ini memiliki tulang pipi yang tebal, rahang kuat, bentuk tubuh yang tegap, tulang kening yang menonjol, tak memiliki dagu, serta memiliki bentuk kepala dengan tonjolan yang tajam di belakang.
Pithecanthropus erectus ditemukan di lembah Sungai Brantas tahun 1936. Fosil manusia purba jenis Pithecanthropus juga pernah ditemukan di Indonesia. Pada tahun 1890, Eugene Dubois menemukan fosil Pithecanthropus erectus di Trinil, lembah di Bengawan Solo. Berdasarkan lapisan tanah tempat fosil ditemukan, diduga fosil tersebut berusia 1-2 juta tahun. Saat itu, fosil yang ditemukan berupa tulang rahang, bagian atas tengkorak, geraham, dan tulang kaki. Setelah disusun, fosil tersebut menyerupai kera tapi berdiri tegak sehingga dinamakan Pithecanthropus erectus. Ciri-ciri manusia purba jenis Pithecanthropus erectus adalah berbadan tegap dengan tulang pengunyah yang kuat. Selain itu, tinggi badannya berkisar antara 165 hingga 170 cm dengan berat badan sekitar 100 kg. Pithecanthropus erectus mampu berjalan tegak dan makan yang dikonsumsi masih kasar dengan minim proses pengolahan. Pithecanthropus robustus ditemukan di Desa Trinil, Ngawi tahun 1890 hingga 1892. Ciri-ciri Pithecanthropus robustus diantaranya adalah sebagai berikut: mempunyai badan yang tegap, tetapi tidak seperti perawakan Meganthropus, mempunyai tinggi badan antara 165 sampai 180 cm, mempunyai gigi geraham dan tulang rahang yang kuat, mempunyai bagian kening yang menonjol, tidak memiliki dagu, tidak seperti manusia purba Meganthropus, mempunyai volume otak yang belum sempurna seperti pada jenis Homo, yaitu sekitar 750 sampai 1300 cc. Tulang pada bagian atap tengkorak berbentuk lonjong dan berstruktur tebal, memiliki alat pengunyah dan mulai memiliki otot tengkuk yang kecil. Pithecanthropus soloensis. Pithecanthropus soloensis ini ditemukan di Ngandong, Lembah Bengawan Solo oleh von Koenigswald, Terhar, dan Opernord. Lebih jelasnya, fosil ini ditemukan di dua tempat yang berbeda oleh von Koenigswald dan Opernord di daerah Ngandong dan Sangiran sekitar tahun 1931 sampai 1933. Adapun fosil yang ditemukan adalah berupa tengkorak dan juga tulang kering. Fosil Pithecanthropus erectus yang ditemukan di Indonesia memiliki umur yang bervariasi, yakni di antara 30.000 sampai 1 juta tahun yang lalu. Hal itu didasarkan pada hasil pengukuran umur lapisan tanah. Adapun ciri-ciri Pithecanthropus secara umum yaitu memiliki volume otak yang berkisar antara 750 hingga 1350 cc. Memiliki tinggi badan sekitar 165 hingga 180 cm. Badannya tegap tapi tidak tegap Meganthropus. Memiliki tonjolan kuning tebal dan melintang sepanjang pelipis. Memiliki hidung yang lebar dan tidak berdagu. Memiliki rahang yang kuat dan gigi geraham yang besar. Makanannya berupa daging hewan dan tumbuh-tumbuhan. Homo soloensis. Manusia purba jenis Homo adalah jenis manusia purba yang paling muda dibandingkan yang lain. Jenis ini pun pernah ditemukan di Indonesia, yaitu ditemukan di Bengawan Solo, Ngandong, Sambung Macan, dan Sangira di tahun 1931 hingga 1934. Salah satunya adalah Homo soloensis. Diperkirakan manusia purba jenis ini hidup antara 25.000 hingga 40.000 tahun lalu. Adapun ciri-ciri dari Homo soloensis antara lain: 1. Volume otak antara 1000 sampai 1300 cc. 2. Memiliki tinggi badan 130 sampai 210 cm. Wajahnya tidak menonjol ke depan. 3. Berjalan tegap dengan dua kaki di pedal sehingga cara berjalannya lebih sempurna. 4. Otot tengkuknya mengalami penyusutan. Homo wajakensis. Fosil Homo wajakensis merupakan fosil manusia purba yang pertama kali ditemukan di Indonesia. Fosil tersebut ditemukan oleh insinyur pertambangan Belanda B.D. van Riethouten. Van Riethouten menemukannya pada tahun 1888 sampai 1889 di Wajak, dekat Tulungagung, Jawa Timur. Di tahun berikutnya, Eugene Dubois menemukan fosil kedua
Di tempat yang sama, manusia purba jenis ini sudah mulai menggunakan alat-alat dari batu dan tulang. Mereka juga sudah memasak makanan sendiri sebelum dikonsumsi. Ciri-cirinya ia memiliki bentuk wajah dan hidung datar dan lebar. Tulang pipinya menonjol ke samping, letak hidung dan mulut sedikit jauh, tinggi 130-210 cm, dan mampu berjalan tegak. Pithecanthropus mojocertensis. Jenis Pithecanthropus yang pertama kali ini ditemukan oleh Weidan Reitz pada tahun 1936 di desa Jetis, Mojokerto. Weidan Reitz ini menemukan fosil berupa tulang tengkorak dan tulang paha yang digali dari dalam bumi. Peninggalan sejarah dari Pithecanthropus mojocertensis ini adalah kapak perimbas, kapak menetak, kapak genggam, pahat genggam, alat serpih, dan alat-alat tulang. Ciri-ciri Pithecanthropus mojocertensis yaitu memiliki tubuh tegak, tidak memiliki bentuk dagu, tinggi badannya sekitar 165-180 cm, kandingnya menonjol, volume otak berkisar antara 750 sampai 1300 cc. Tulang tengkoraknya tebal, tulang rahang dan geraham cukup kuat. Masa hidup berlangsung sekitar 2 juta sampai 2,5 juta tahun yang lalu. Bentuk tengkoraknya lonjong. Homo floresiensis. Jenis fosil ini ditemukan oleh tim arkeologi gabungan dari Puslitbang Arkeologi Nasional Indonesia dan University of New England, Australia pada tahun 2003 saat melakukan penggalian di Liang Bua, Flores. Ketika penggalian sudah mencapai kedalaman 5 meter, ditemukan kerangka mirip manusia yang belum menjadi fosil dengan ukuran yang sangat kerdil. Diperkirakan hidup di antara 94 sampai 13.000 tahun sebelum Masehi. Adapun ciri-ciri dari Homo floresiensis adalah antara lain: 1. Memiliki badan yang tegap. 2. Berjalan dengan 2 kaki di pedal. 3. Tinggi badannya kurang dari 1 meter. 4. Volume otaknya sekitar 417 cc. 5. Tidak mampu mempunyai dagu. Homo wajakensis. Fosil Homo wajakensis merupakan fosil manusia purba yang pertama kali ditemukan di Indonesia. Fosil tersebut ditemukan oleh insinyur pertambangan Belanda B.D. van Riethouten. Van Riethouten menemukannya pada tahun 1888 sampai 1889 di Wajak, dekat Tulungagung, Jawa Timur. Di tahun berikutnya, Eugen Dubois menemukan fosil kedua di tempat yang sama. Manusia purba jenis ini sudah mulai menggunakan alat-alat dari batu dan tulang. Mereka juga sudah memasak makanan sendiri sebelum dikonsumsi. Ciri-cirinya ia memiliki bentuk wajah dan hidung datar dan lebar. Tulang pipinya menonjol ke samping, letak hidung dan mulut sedikit jauh, tinggi 130-210 cm, dan mampu berjalan tegak.